Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Yang lagi nggak enak badan, saya doakan semoga cepat fit lagi. Yang sehat tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Pak Miftah akan menjelaskan tentang fotografi ya. Kebetulan saya bawa kamera DSLR ya. Tapi sebelum kita berbicara banyak tentang fotografi, yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa itu fotografi. Fotografi berasal dari bahasa Yunani yang artinya melukis dengan cahaya ya. Jadi kenapa harus ada cahayanya, Pak? Soalnya kalau kita tidak menggunakan cahaya, otomatis foto yang kita hasilkan gelap ya, gelap, tidak ada gambar. Jadi cahaya adalah unsur penting dalam fotografi gitu. Selanjutnya setelah kita tahu apa itu fotografi, kita akan memulai dulu kamera ya. Kamera ada banyak mereknya, ada banyak jenisnya. Yang saya pegang adalah kamera Canon DSLR ya 70D. Nanti ketika sudah masuk lagi, kita akan melihat banyak sekali kamera berbagai merek yang ada di sini. Selanjutnya, kamera ini apa bedanya dengan kamera handphone? Nah, ada yang tahu? Kamera handphone itu yang jelas ada kelebihan dan ada kekurangan dengan kamera DSLR ini. Tapi kebanyakan orang-orang profesional yang bekerja di bidang fotografi itu menggunakan kamera DSLR. Ini standar video, standar kamera profesional itu menggunakan DSLR ya. Sebelum kita tahu kelebihan dan kekurangan kamera DSLR, dasar-dasar dulu kita harus mempunyai apa itu dasar-dasar fotografi. Ada 4 unsur fotografi ya yang menjadi dasar sebelum kita terjun lebih lanjut dalam mempelajari fotografi. Yang pertama yaitu pencahayaan ya. Pencahayaan ini penting sekali. Kenapa? Karena arti sebenarnya fotografi adalah melukis dengan cahaya ya. Cahaya itu ada macam-macam, ada cahaya alami, ada cahaya buatan. Cahaya alami yang jelas paling besar kekuatannya yaitu matahari ya. Matahari itu sampai sekarang belum ada yang mengalahkan kekuatan cahaya matahari. Selanjutnya ada cahaya buatan. Cahaya buatan ini banyak sekali, mulai dari lighting yang ada di peralatan fotografi sampai dengan cahaya lain seperti lampu di rumah, senter, itu semuanya bentuk pencahayaan yang bisa membantu proses pengambilan gambar fotografi. Cahaya terbagi menjadi 5 ya. Ada cahaya dari depan, ada cahaya dari samping, samping kiri, samping kanan, ada cahaya dari atas, dari bawah, dan cahaya dari belakang atau backlight ya. Setiap cahaya, arah cahaya itu memiliki fungsinya masing-masing ya. Berikut salah satu fungsi cahaya yang akan kita pelajari. Yang pertama, cahaya depan ya. Cahaya depan menghasilkan foto yang relatif tanpa bayangan, sehingga tercipta efek yang mengurangi tekstur dari benda yang akan kita foto, sehingga foto objek yang kita foto tampak flat atau datar. Itu cahaya dari depan. Yang selanjutnya yaitu cahaya samping. Cahaya samping menghasilkan efek menonjol bentuk dan permukaan objek foto dengan pencahayaan samping ya. Akan tercipta kesan 3 dimensi dan objek foto terpisah dari latar belakang background. Selanjutnya cahaya atas ya, top light memberi efek yang dramatis
objek tidak cukup terpisah dari latar belakang dan terdapat bayangan kecil saja. Itu untuk cahaya atas. Selanjutnya cahaya dari bawah atau bottom light. Cahaya bawah biasanya digunakan sebagai cahaya pengisi untuk mengurangi kontras dari cahaya utama. Ya, jika cahaya utama terlalu besar, nanti bisa kombinasi dengan cahaya bottom atau cahaya bawah, bottom light. Cahaya dari belakang atau backlight. Pencahayaan belakang akan menghasilkan efek siluet atau benda dikelilingi oleh rim light, yakni cahaya di sekitar objek. Ya, itu 5 cahaya yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya unsur efek gerak, fokus, dan komposisi nanti akan saya terangkan di pertemuan berikutnya. Selanjutnya kebetulan saya bawa kamera DSLR ya. Sebelum kita mengambil gambar, terlebih dahulu pengenalan dulu dengan yang namanya kamera DSLR ya. Di sini saya sudah bawa kamera DSLR. Ada gantungan ini ya. Yang pertama SOP-nya yaitu penggunaan kamera ya. Yang pertama dikalungkan dulu. Itu sebaiknya seperti itu. Dikalungkan di leher. Kenapa harus dikalungkan? Untuk keamanan yang terpenting, karena kekuatan tangan seseorang itu kan berbeda-beda. Tidak semuanya kuat, kenceng terus memegang kamera. Jadi kadang refleks seseorang juga berbeda-beda. Jadi lebih aman kalau dikalungkan. Jadi keamanan kamera dan fotografer juga ya lebih dibandingkan hanya sekedar dipegang. Selanjutnya setelah dikalungkan, tangan kiri berada di bawah kamera ya. Tangan kiri berada di bawah kamera, tangan kanan berada di sebelah kanan kamera ya. Tangan kiri, sebentar saya buka dulu, tutup ini kameranya. Tangan kiri di sebelah bawah, tangan kanan di sebelah kanan kamera. Tangan kiri selain untuk menyangga kamera, juga untuk zoom in, zoom out, menggerakkan tombol zoom in, zoom out. Nah, ini locknya saya buka dulu. Nah, ini fungsi tangan kiri untuk ya memutar dan mengembalikan. Selanjutnya tangan kanan untuk memencet kalau sekiranya bidikannya sudah tepat. Nah, itu pencet tombol shutternya ini. Tapi sebelum dipencet, dibidik dulu dengan satu mata ya. Jadi sekiranya misal sudah fokus, gerakan zoom in zoom outnya, fokusnya. Kalau sudah fokus, baru tangan kanan memencet tombol shutternya ya. Selanjutnya gambar nanti akan tampil di bagian belakang kamera, bagian belakang sini. Nah, sebelum mengoperasikan kamera, ada yang namanya segitiga exposure. Segitiga exposure ini dasar dari pengaturan kamera sebelum kita bermain dengan kamera DSLR ya. Tidak seperti kamera handphone atau kamera pocket yang hanya diklik tombol on, langsung diarahkan ke objeknya, dipencet tombol shutternya. Nggak seperti itu. Jadi di DSLR ini yang pertama, agar gambar tampak menarik, yaitu kita atur shutter speednya ya. Shutter speed ini hubungannya dengan kecepatan objek yang akan kita tangkap. Sebuah contoh, kita akan mengambil gambar sebuah balapan, katakanlah balapan motor ya. Di arena pertandingan balapan motor, motornya itu kencang sekali. Ketika kita tidak mengatur shutter speednya ya, kita pencet tombol shutternya, motornya sudah berjalan melewati bidikan kita
ya kalau tidak diatur shutter speednya, atau mungkin shutter speednya terlalu cepat, motor belum sampai ke foto, ya, karena terlalu cepat jadi objeknya kosong. Shutter speed ini sangat berpengaruh juga pada ketika kita memotret bulir-bulir air hujan, ya. Ketika kita atur shutter speednya dengan kecepatan tinggi, itu hujan yang sangat deras sekali itu kelihatan seperti gerimis tetes-tetes kecil, ya. Atau ketika kita menyalakan air keran yang cepat dengan pengaturan shutter speed yang tinggi, kita ambil foto air yang mansur di keran, itu seperti air yang tidak itu, nanti jadinya seperti air yang kecil, padahal sebenarnya itu air mengalir deras. Itu shutter speed sangat berpengaruh, dan di shutter speed ini tidak semua kamera HP atau kamera pocket ada, jadi hanya beberapa tertentu saja yang, tapi yang jelas kalau DSLR pasti ada pengaturan shutter speednya. Selanjutnya yang kedua, segitiga exposure, yaitu pengaturan ISO, ya. Pengaturan ISO itu hubungannya dengan kualitas gambar yang akan didapat, ya. ISO ini nanti ketika kita memotret indoor dan outdoor, nah, kita harus mengatur ISO-nya dulu. Kalau tidak nanti walaupun di outdoor yang cahayanya cerah, tapi kalau ISO-nya tidak diatur, dipas, nanti otomatis gambarnya gelap. Atau mungkin ruangan yang terlihat sangat terang dengan lampu yang banyak, tapi kalau ISO-nya tidak diatur, nanti gambarnya juga kurang menarik, ya. Ada shutter speed, ada ISO, satu lagi ada yang namanya diafragma. Diafragma ini nanti hubungannya dengan bukaan lensa. Pengaturan diafragma ini ada di keterangan F per berapa itu nanti semakin tinggi angka F-nya, itu nanti bukaan lensanya mengecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil angka F-nya, nanti bukaan lensanya semakin besar. Ini pengaruhnya apa, Pak? Pengaruhnya yaitu ketika kita memotret outdoor di tengah lapangan, siang hari, terik, cahayanya sedang panas-panasnya, ya. Ketika kita menggunakan diafragma yang besar atau bukaan lensa yang besar, ya, otomatis gambarnya akan jadi seperti sangat panas, ya. Seperti sangat panas, silau, gambarnya akan jadi silau. Tetapi ketika kita menggunakan bukaan lensa yang kecil, cahaya masuknya akan jadi lebih kecil karena di tengah terik matahari, di tengah lapangan, nanti gambarnya tidak begitu panas, ya. Gambarnya akan fokus, tidak jadi terlalu bright atau terlalu terang. Itu untuk bukaan lensa yang kecil, agar cahaya masuknya juga tidak terlalu banyak. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memotret di indoor dengan hanya menggunakan lampu ruangan, kita harus menyetel diafragma yang bukaan lensanya besar, ya. Bukaan lensanya ini besar. Untuk apa? Karena cahayanya indoor itu terbatas menggunakan cahaya lampu ruangan, jadi kita butuh cahaya masuk yang banyak agar gambar tidak begitu gelap, ya. Agar gambar tidak begitu gelap. Itu untuk indoor. Jadi diafragma itu sangat pengaruh sekali terhadap hasil gambar. Diafragma itu kita ibaratkan sebuah mata, ya. Ketika kita mata melotot, itu diafragma bukaannya itu besar, ya. Coba bayangkan kalau kalian sinar mataharinya lagi terang-terangnya di tengah lapangan, kalian otomatis pasti matanya itu
mengecil atau mengkerut atau menyipit, ya. Untuk apa? Karena sinarnya itu silau. Kalau silau otomatis mata itu mengecil sendiri. Kalau kalian melotot di siang hari saat kondisi silau, itu pasti tidak fokus gambar, kalian yang dilihat mata itu nggak enak untuk itu. Yang jelas nggak sehat. Ya. Nah, begitu juga ketika kalian di dalam ruangan yang kurang cahaya, mata kalian pasti nggak mungkin menyipit, pasti akan melotot nih, akan membesar, mencari cahaya yang sekiranya didapat agar aktivitas kita berjalan baik. Itu ibarat diafragma itu mata kita menerima cahaya, begitu juga dengan bukaan lensa kita. Banyaknya cahaya masuk atau sedikitnya itu kalian ada di pengaturan diafragma, dan itu sangat pengaruh sekali pada hasil gambar atau hasil foto yang akan kalian dapat saat pengambilan gambar nanti. Ya, selanjutnya tugas dikerjakan di rumah ya untuk siswa-siswi multimedia pelajaran desain grafis percetakan materi fotografi. Tugasnya adalah silahkan kalian ambil gambar di sekitar rumah kalian dengan tema COVID-19. Gambar yang kalian dapat bisa diambil dari contoh gini, contoh tema gambar COVID ya. Ada sebuah jalan yang di portal dan bertuliskan lockdown. Nah, itu kalian gambar, kalian ambil menggunakan kamera HP portal yang ditutup yang bertuliskan lockdown. Nah, itu salah satunya. Gambar lain yang bertema COVID-19 yaitu contohnya misal ada sebuah antrian yang semua orang menggunakan masker dengan jaga jarak. Nah, itu kalian ambil gambarnya. Nah, itu tema COVID-19. Selanjutnya banyak di sekitar rumah kalian, di sekitar lingkungan kalian, silakan ambil gambar, ambil foto dengan menggunakan HP ya yang bertema COVID-19 dan diberi teks atau narasi di bawah fotonya. Ya, tugasnya satu orang satu foto dengan narasi di bawah fotonya. Ya. Setelah itu dikumpulkan di Google Classroom yang sudah di grup itu. Nah, terkait dengan jenis-jenis kamera dan materi yang lain yang belum saya tampilkan, yang belum saya terangkan di sini, kalian bisa baca ya di Google Classroom. Sudah saya tampilkan di situ linknya, materinya sudah saya taruh di Google Classroom. Silahkan baca referensinya, baca modulnya, atau mungkin boleh kalian mengambil dari referensi lain yang belum saya tampilkan di Google Classroom. Silahkan ya. Tugas foto tentang COVID-19 secepatnya dikirim di Google Classroom. Saya tunggu sampai dengan pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya nanti saya akan tampilkan satu-satu hasil dari gambar yang sudah kalian dapat. Begitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.